Halo guys, balik lagi dengan Google Sobi. Di video kali ini kita akan unboxing dan review untuk Figma Kyojuro Rengoku dari Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Sebelumnya saya sudah pernah unboxing beberapa figur Demon Slayer lainnya. Kalian bisa lihat melalui playlist yang saya kasih di atas ini ya. Di kali ini kita mau lihat untuk figur si Rengoku seperti apa. Menurut saya keren dengan partsnya yang banyak menarik juga. Mari kita lihat sama-sama ya. Untuk boxnya, ini seperti kebanyakan lately untuk box Figma ada outer sleeve-nya warna hitam, ada previewnya di situ, tapi of course the real box ada di dalam dari sleeve-nya. Jadi untuk si Figma Kyojuro Rengoku ini, seperti kalian bisa lihat sekilas di sini, parts-nya saya bilang lumayan banyak, dan menurut saya sudah cukup bagus untuk si Rengoku ini ya, karena memang dia cuma muncul di Mugen Train mostly. Jadi untuk parts-parts yang dapat sini menurut saya sudah more than enough buat figur si Kyojuro Rengoku ini ya. Dan yang menarik dia juga dapat efeknya yang dari flame breathing-nya dia, jadi menurut saya cukup bagus. Ya, seperti ini kira-kira parts untuk figur dari Kyojuro Rengoku ini ya. Ini untuk instruksinya memang kelihatannya panjang, tapi menurut saya dibaca aja karena menurut saya banyak yang penting, terutama untuk joints-jointsnya, terutama jika kalian belum pernah punya Figma, terutama untuk Demon Slayer. Ini jointsnya mirip-mirip dengan Figma Demon Slayer lainnya, dan untuk pakai efeknya juga berserta dengan cross arm parts-nya ini. Menurut saya dibaca aja, dan of course tentang AI part-nya karena ada AI part yang bisa diganti di sini. Jadi menurut saya lumayan penting untuk instruksinya untuk dibaca ya. Oke, untuk articulation ini bisa dibilang mirip dengan Figma Demon Slayer lainnya ya. Menurut saya sudah mirip untuk articulationnya. Cape-nya bisa dicopot, jadi kalian bisa posein figurnya dengan atau tanpa cape. Dan cape-nya sendiri pun ada articulation. Kalian bisa lihat ada joints-jointsnya di sana. Jadi ini juga cukup bagus. Mungkin secara look karena ada articulation jadi agak terpisah gini. Mungkin secara penampilan gak gitu jadi nggak appealing banget, tapi menurut saya kalau ada articulation cukup bagus ya untuk Figma ya. Jadi kalau ini cape cuman mentingin look tanpa articulation menurut saya jadi agak kurang. Jadi dengan ada joint sini menurut saya jadi bagus dan pose-nya lebih banyak. Dan seperti saya bilang tadi, untuk sisanya ini menurut saya standar untuk Figma Demon Slayer ya, karena biasanya untuk Demon Slayer ada beberapa added joints untuk Figma-nya, dan di si Kyojuro Rengoku ini juga sama ya. Jadi overall menurut saya sudah cukup oke untuk articulationnya, bisa bikin banyak pose, dan range dari movementnya menurut saya juga oke ya. Lalu untuk dari sisi penampilan ini menurut saya sudah bagus ya. Kalian bisa lihat di sini sudah mirip figur ini dengan Kyojuro Rengoku yang kita lihat di animenya. Dan untuk dari overall sculpting dan painting menurut saya di sini juga sudah kelihatan bagus. Mukanya kelihatan bagus, dan di sini rambutnya menurut saya di sculpted very nicely. Dan dari outfitnya kalian bisa lihat ada tulisannya di belakang. Ini standar untuk Demon Slayer Corps outfit, dan menurut saya dari segi sculpting dan painting sudah cukup bagus dan warnanya juga bagus. Overall saya sih cukup puas dengan penampilan si Kyojuro Rengoku ini, dan begitu pula dengan cape-nya, penampilannya juga bagus walaupun ada articulationnya, walaupun nggak gitu appealing, tetap menurut saya bagus. Jadi overall secara penampilan bagus. Ini face part yang pertama, ini yang smiling expression, lalu ini yang injured battle expression. Ya, ini ada extra eye partnya, jadi ada dua face part yang bisa diganti eye partnya di sini. Nanti saya akan kasih lihat caranya. Ini adalah Nichiren blade dengan fully sculpted dan pedangnya di scabbard. Ini bisa dicopot untuk gagangnya, tapi saya lupa kasih lihat di sini. Dan untuk scabbardnya sendiri sudah kelihatan cukup bagus ya di sini. Dan overall juga untuk Nichiren blade-nya juga bagus. Ini ada bagian dari handle-nya juga ya terpisah. Menurut saya overall untuk weapon part Figma ini sudah sesuai dengan standarnya ya. Ini sudah cukup bagus secara sculpting dan painting. Dan dari sisi kemiripan dengan yang kita lihat dari pedang yang Kyojuro Rengoku di anime, menurut saya juga sudah bagus.
Jadi overall untuk scabbard dan untuk pedangnya, ini menurut saya sudah bagus secara penampilan, oke banget. Ini ada bento boxnya yang kita lihat, of course dia makan banyak banget di animenya. Di sini bento boxnya bukan printed, yang di Nendoroid itu printed, tapi di Figma-nya di sculpted. Jadi saya suka banget ya. Dan ini ada 3 efek. Ini yang pertama, ini yang paling besar untuk flame breathing efeknya, seperti lumayan seperti setengah lingkaran. Dan di sini bagus banget. Di sini kalian bisa pakein dengan ada standnya untuk posein dia dengan flame efeknya ini ya. Overall, flame efeknya mirip dengan efek-efek dari Demon Slayer lainnya seperti yang Tanjiro punya atau Zenitsu, dan secara sculpting sudah mirip-mirip, cuma perbedaannya ini karena ini fire. Menurut saya sih sudah cukup bagus juga ya secara penampilan. Lalu ini yang kecil ya. Tadi saya bilang ada 3, sorry, ada 4 ternyata. Ini yang lebih kecil, tapi ini kalian bisa pakainya ke Nichirin Blade-nya ya. Nanti saya kasih lihat juga gimana pakai flame effect yang kecil ini. Lalu ini ada yang cross arm parts. Ini kalian bisa pakaiin dengan melepas dulu kedua arm partnya ya. Jadi seperti baik Figma figure seperti ini. Dan untuk hand part dengan megang chopstick yang pas kalian posein dengan bento box. Untuk sisa hand partsnya, ini menurut saya cukup bagus, dan dari jumlah menurut saya juga banyak. Jadi overall menurut saya ini bagus banget karena selain banyak jumlahnya dan banyak variasi, jadi kalian bisa bikin banyak pose yang kalian mau dengan figur si Kyojuro Rengoku ini. Jadi overall menurut saya untuk hand partsnya ini cukup banyak dan bagus ya. Ini extra jointnya. Ini bagian dari standnya. Ini ada 2 stand, satu untuk figur, satu untuk efek. Ini base-nya, dan satu lagi base-nya yang lebih besar ya. Dan ini plastik untuk simpan parts-nya. Oke, kita akan bikin pose dengan Figma Kyojuro Rengoku ini. Saya akan bikin dia dengan battle pose. Saya akan ganti untuk face partnya ya. Tapi sebelumnya saya mau kasih lihat dulu gimana cara ganti eye part. Yang putih ini adalah eye partnya. Jika kalian punya small things seperti ini, kalian bisa dorong untuk eye partnya supaya bisa keluar. Hanya ada 2 face part yang bisa diganti eye partnya ya. Yang injured battle expression yang berdarah itu nggak bisa. Ya, seperti itu aja, gantinya straightforward. Jika kalian sudah dorong keluar, tinggal masukin satu lagi. Jadi matanya satu ngadep kiri, satu ngadep kanan, dan satu ngadep ke depan untuk eye partnya. Ini adalah face part yang kita mau pakai di video ini ya. Kita pakai yang injured battle expression. Ini nggak bisa diganti eye partnya. Dan untuk kedua hand partnya kita ganti karena kita mau posein dia megang Nichirin Blade-nya. Ini semua dikasih lihat di instruction ya. Jadi jika kalian belum pernah punya Figma figure dan ini Figma pertama kalian, saya menyarankan banget sebelum bikin pose-posenya kalian baca dulu instructionnya ya. Just in case supaya kalian nggak damage the parts. Untuk gamenya kita bisa pasang lagi. Ini sama seperti straightforward kayak pasang stand, ada spotnya di belakang ya. Ya, untuk yang kecil ini kalian bisa pakein ke pedangnya seperti ini. Kalian bisa taruh di posisi mana aja di pedangnya, terserah kalian ya. Untuk posein flame effect yang kecil ini. Ya, kalau sudah tinggal pasang ke standnya aja. Dan seperti itu aja kita sudah selesai untuk bikin pose dengan Figma Kyojuro Rengoku dari Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Untuk size comparison, yang pertama dengan Figma Inosuke Ashibira, lalu dengan Bass Mode Shinobu Kocho, lalu dengan Figma Izuku Midoriya, dan yang terakhir dengan SFI Guards Megumi Fushiguro. Oke, kita sudah selesai untuk unboxingnya. Kita langsung masuk ke review untuk figur Figma Kyojuro Rengoku ini. Secara penampilan, menurut saya sih sudah bagus. Sudah mirip juga dengan figurnya sudah mirip dengan yang kita lihat di animenya. Dan dari sisi articulation ini standar seperti kebanyakan Figma Demon Slayer lainnya. Menurut saya sudah cukup oke ya. Dan untuk parts yang dapat menurut saya banyak variasi, terutama untuk hand partsnya banyak banget dan ada flame effect-nya saya suka. Jika ditanya favorit part saya, mungkin ada flame effect yang besar dan juga Nichirin Blade-nya. Ini adalah 2 favorit part saya dari figur Figma Kyojuro Rengoku ini. Dan overall, I think this is a really nice Figma figure dan penampilannya bagus.
Dan saya nothing to complain tentang figur ini. Menurut saya banyak pilihan untuk hand parts-nya, banyak variasi pose yang bisa dibikin dengan figur ini. Cape-nya juga ada articulation. Jadi overall it's a very well-rounded nice figure ya. Jadi buat saya ini figur si Figma Kyojuro Rengoku ini recommended untuk Anda ya. Kita sudah selesai untuk unboxing dan video kali ini. Gimana menurut kalian untuk figur Figma Kyojuro Rengoku ini? Apa menurut kalian partsnya cukup banyak dan bagus? Dan secara penampilan apakah bagus? Let me know down in the comment ya. Dan untuk next video, saya antara dua pilihan, yaitu unboxing dan review Nendoroid Tengen Uzui, atau saya akan figur pre-orderan up. Nanti saya kasih lihat, saya akan kasih tahu di community post saya decide dulu mana yang saya akan kerjain dulu. Saya sih sudah record untuk videonya Nendoroid Tengen Uzui, jadi mungkin itu dulu. Tapi we'll see, nanti saya akan announce di community post saya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye-bye.